Iya, Kak. Hai semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Kami akan mengangkat topik mengapa agresi militer terjadi dan apa sih dampaknya bagi Indonesia. Sebelum melanjutkan ke penjelasan materi lebih dalamnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Belinda Melinda Putri, nomor absen 9 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Selva Putri Apriliana, absen 36 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Citra Dwi Jaina, absen 11 dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Devianti Sapitri, absen 13 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Adil Bujadi Santoso, absen 24 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Regi Blandika, absen 4 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Diandra, absen 16 dari kelompok 2. Oke, daripada lama-lama langsung aja ke next videonya. 1. Ketegangan politik dan konflik teritorial narasi. Seringkali agresi militer terjadi karena ketegangan politik antara negara-negara yang berbagi perbatasan atau kepentingan teritorial. Contoh terkenal adalah konflik di Laut Cina Selatan, di mana klaim teritorial yang tumpang tindih antara beberapa negara menciptakan ketegangan yang berpotensi berubah menjadi kekerasan militer. Yang kedua, persaingan sumber daya alam. Apa sih persaingan sumber daya alam? Jadi, sumber daya alam seperti minyak, gas, mineral langka dapat menjadi pemicu agresi militer. Negara memiliki akses ke sumber daya ini bisa melakukan serangan terhadap negara yang memiliki cadangan besar sumber daya tersebut. Yang ketiga, ideologi dan agama. Konflik, ideologi atau agama juga bisa menjadi pemicu. Contohnya adalah perang dingin antara blok barat dan blok timur. Antara blok barat dan blok timur dipicu oleh perbedaan ideologi politik. Kapitalisme versus komunisme. Atau bahkan ketegangan agama yang mengarah pada perang. Yang keempat, ada keamanan nasional dan dominasi. Beberapa negara melakukan agresi untuk mempertahankan atau meningkatkan posisi mereka di keamanan dunia internasional atau mengamankan perbatasan dan menghindari ancaman yang dirasakan dari negara lain. Dan yang kelima, ada kegagalan diplomasi. Ketika jalur diplomasi gagal atau suatu negara tidak memiliki cara lain, agresi militer bisa menjadi cara untuk menyelesaikan perselisihan. Yang ketiga, dampak agresi militer bagi Indonesia. A. Dampak politik dan keamanan narasi. Bagi Indonesia, agresi militer di kawasan biasa mengancam stabilitas politik dan keamanan. Misalnya, jika terjadi konflik di negara tetangga seperti Laut Cina Selatan yang berbatasan dengan Indonesia, hal itu dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri dan menambah ketegangan di wilayah Asia Tenggara. Yang B. Penyebaran pengungsi narasi. Agresi militer seringkali mengakibatkan gelombang pengungsi yang mencari perlindungan di negara tetangga, termasuk Indonesia. Ini juga memberikan tekanan terhadap sistem sosial dan ekonomi negara penerima. C. Ekonomi terpengaruh. Narasi. Konflik militer dapat mengguncang pasar internasional, mempengaruhi perdagangan dan menyebabkan ketidakpastian ekonomi Indonesia, yang merupakan negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, bisa terkena dampak baik dari sisi perdagangan maupun investasi asing. D. Pengaruh terhadap stabilitas wilayah. Agresi militer dapat menyebabkan ketidakstabilan di kawasan yang pada gilirannya dapat mengancam hubungan baik antara negara-negara Asia Tenggara. Indonesia sebagai negara yang aktif dalam ASEAN mungkin harus terlibat dalam upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan. Sebagai potensi terjadinya konflik sumber daya alam. Narasi di kawasan Asia Tenggara, persaingan terhadap sumber daya alam, terutama yang ada di Lautan Cina Selatan, dapat menambah ketegangan. Indonesia yang terletak di jalur perdagangan penting berpotensi terlibat dalam kata ini yang dapat mempengaruhi keamanan maritim. A. Diplomasi dan kerjasama internasional. Narasi Indonesia selalu mendorong dialog dan diplomasi sebagai solusi atas ketegangan internasional melalui ASEAN dan forum-forum internasional lainnya. Indonesia berusaha mencegah konflik bersenjata dan mencari jalan perdamaian. C. Menggalakkan kesadaran internasional. Narasi penting bagi Indonesia untuk terus memperjuangkan perdamaian tentang menghindari agresi militer
dengan tujuan untuk menyelesaikan perselisihan. Peningkatan pertahanan nasional. Narasi. Di sisi lain, Indonesia juga meningkatkan pertahanan kekuatan untuk melindungi kedaulatan dan menjaga stabilitas kawasan. Belajarlah dari sejarah, karena masa depan dibangun dari pengalaman masa lalu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga materi ini juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi